Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan roleplay promosi kesehatan dari kelompok 3 dengan judul Konsultasi Kesehatan di Rumah Sakit Dian Harapan. Peran 1. Lisa, perawat pendamping. 2. Nur Aisyah, dokter spesialis. 3. Raini, pasien. 4. Novita, anak pasien. 5. Keren, anak pasien. 6. Agnes, perawat front office atau administrasi. 7. Julia, apoteker. 8. Lala, ahli gizi. 9. Naswa, perawat klinis. Dan 10. Rikson, satpam. Di lobi Rumah Sakit Dian Harapan, seorang pasien wanita setengah baya berdiri cemas, ditemani anak perempuannya yang tampak berusaha menenangkan ibu yang tampak gelisah. Mereka disambut oleh satpam yang ramah. Selamat pagi Pak, saya ingin berkonsultasi dengan perawat mengenai tekanan darah saya yang sering naik. Adegan 1. Ustaz, tapi kami ingin berkonsultasi hari ini. Baik, silakan langsung menuju ke ruangan Maisa antar. Iya, kamu duduk. Adegan 2. Pemeriksaan awal oleh perawat. Bagaimana ini, Cuk? Selamat pagi Bu, sebelum melakukan konsultasi saya akan mengukur tekanan darah Ibu. Baik, tekanan darah Ibu cukup tinggi ya, 160. Apakah Ibu ada merasa keluhan pusing atau sesak? Ya, Suster, saya sering merasa pusing dan lemas. Baik, saya akan melaporkan hasil pemeriksaan ini kepada perawat konsultan. Adegan 3. Konsultasi dengan dokter. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan, saya Dr. Nur Aisyah yang akan membantu dalam pemeriksaan lebih lanjut mengenai tekanan darah Ibu. Selamat siang Ibu. Sebelumnya, kenalkan saya Dr. Aisyah yang bertugas di siang hari ini. Saya mendengar dari perawat Lisa bahwa Ibu memiliki riwayat tekanan darah tinggi yang cukup tinggi. Mungkin dari keluarga ada yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Benar, orang tua saya dulu ada yang riwayat hipertensi. Baik, jika keluarga memang terkadang hipertensi ini bisa karena keturunan, karena faktor keturunan, maka ibu saya sarankan untuk meminum obat amlodipin yang sebelumnya tekanan darah ibu berapa? 50. Baik, jadi tekanan darah ibu itu cukup tinggi, maka saya sarankan ibu untuk meminum obat amlodipin yang 10 gram. Jika tekanan darah ibu sudah terkontrol, ibu boleh minum obat amlodipin yang 5 gram. Saya kadang lupa minum obat dong kalau saya merasa sehat. Baik Ibu, jika Ibu sering lupa-lupa untuk minum obat, anaknya boleh ingatkan Ibu untuk minum obat.
karena obat hipertensi ini tidak boleh putus obat, harus minum terus-menerus. Walaupun tekanan darahnya sudah terkontrol, minum obat ini tidak boleh putus karena hipertensi itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, hanya bisa diobati. Baik dokter, saya akan lebih disiplin dalam mengonsumsi obat. Baik, untuk selanjutnya untuk pola makan akan dilanjutkan, akan diedukasi oleh perawat untuk perawat ahli gizi yang akan edukasi ibu untuk cara makan, pola makan yang baik dan benar. Adegan 4, edukasi pola makan dan gaya hidup oleh ahli gizi. Baik, selamat siang Bu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pola makan dan gaya hidup sehat untuk membantu mengontrol tekanan darah Ibu ya. Baik, suster. Nah, sepertinya Ibu sebaiknya harus mengurangi makanan seperti ikan asin, makanan yang bersantan, gorengan, dan makanan berlemak. Sebagai gantinya Ibu harus memilih makanan yang tinggi serat, seperti sayur bayam, buah pisang, tahu, tempe, atau dada ayam tanpa kulit. Jadi apakah bisa makan seperti? Nah, kalau itu Ibu masih bisa makan nasi putih, tapi lebih baik diganti dengan nasi merah atau kentang dalam porsi yang kecil. Kalau minuman, apakah saya masih boleh minum teh manis? Nah, kalau itu sebaiknya Ibu kurangi minuman yang manis ya Bu. Kalau mau minum teh bisa tapi tanpa gula. Tapi lebih baik Ibu minum air putih dulu. Dan kalau mau juga air mineral yang diberi irisan lemon. Ya, sama. Adegan 5, edukasi obat oleh apoteker. Wah, saya tidak tahu Ibu. Mana duluan yang harus saya minum ya? Biasanya dokter akan menjatuhkan dosis yang tepat jika tekanan darah itu sulit dikendalikan. Dokter medis akan memberikan amlodipin 10 gram. Tapi jika tekanan darah itu sudah lebih terkontrol, bisa cukup dengan 5 gram. Pastikan mengikuti saya sering minum obat dengan cara supaya saya minta tolong ya Kak, tidak lupa mengingatkan ibu untuk obat. Setiap hari pada jam yang sama bisa dengan cara menyiapkan obatnya sebelum makan pagi atau malam supaya lebih aman. Adegan 6, pasien meninggalkan rumah sakit. Bagaimana kontribusinya Ibu? Sangat membantu suster. Saya jadi lebih paham tentang hipertensi dan cara mengatasinya. Semoga membantunya Ibu. Terima kasih suster. Sakit dengan perasaan lebih tenang dan siap menjalani pola hidup sehat. Demikian role play dari kelompok 3, teman-teman boleh memberikan aplaus.